Jangan lupa subscribe ya. Like, komen, nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video dari JMK ID. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami di cawaramustikakakarya.com. JMK Karya Generasi Masa Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi bersama aku. Pasti yang sudah dengerin, yang sering dengerin podcastnya JMK sudah tak asing lagi dengan suaraku seperti ini, ya. Ketemu lagi bersama Rohman Nada Irama di kesempatan hari ini. Kebetulan hari ini juga Rohman tidak sendirian. Dan bertepatan pada hari ibu ya hari ini ya. Hari emak gitu. Kalau hari bapak ada nggak ya kira-kira ya? Oke, dan alhamdulillah Rohman juga pada kesempatan hari ini tidak sendirian. Rohman ditemani sama cewek cantik dan juga cowok ganteng. Ada ibu cantik, ada juga bapak-bapak ganteng gitu ya. Udah pada bapak-bapak atau udah pada ibu-ibu kan ya? Gimana nih kabar sobat? Semoga harapan Rohman kabar kamu dalam keadaan walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Oke, tanpa menunggu lama lagi langsung saja kita sapa. Ada siapa yang akan menemani Rohman pada kesempatan hari ini? Kita sapa ibunya dulu aja ya. Ada siapa coba? Halo. Halo juga. Halo. Ini ibu. Ya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teteh siapa ini? Boleh memperkenalkan diri langsung ya? Aduh, siapa ya? Ada yang Pak Astrid ya, tuh kan udah belibet ya. Yang pasti terima kasih loh untuk kakak. Siapa ini teh ya? Aduh, soalnya aku baru juga diundang ke JMK. Yang pastinya terima kasih banyak atas diundangnya aku di sini. Dan perkenalkan aku Teh Mai ya. Dari mana tuh? Dari Ciamis, Jawa Barat. Kayak gitu kali ya, Kak? Kayaknya lebih enak panggil aja Ar-Rahman gitu. Ya. Oh iya, Ar-Rahman. Aduh, aku jadi nervous gini ya. Soalnya aku biasa kalau berhadapan sama cogan gini ya. Ya, soalnya masalahnya emak-emaknya taunya dapur aja nih, Kak. Jadi, aduh, kalau di publik itu kayak gimana gitu loh. Nah, ini kita bincang-bincang bersama Teh Mai. Sebenarnya Teh Mai ini juga salah satu kepala marketing di JMK. Hanya saja ini baru bersuara pada kesempatan hari ini ya. Ini kan akunya juru dapur jadinya, aduh. Udah deh yang terutama anak-anak mudanya. Aduh, Masya Allah. Tapi kabarnya gimana Teteh? Sehat Teteh? Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, ini bapak-bapaknya aku biarkan dulu ya. Aku paling seneng kalau udah ngobrol sama ibu-ibu gitu ya. Maunya ya. Oke, langsung saja kita panggil lagi. Ada bapak nih. Apakah calon bapak? Apakah sudah bapak? Sudah menjadi bapak. Selamat hari ini, Bung. Bung. Selamat. Selamat ya, alhamdulillah. Ya kan manggilnya selamat hari ini. Ya kan aku ngomongnya selamat, masa salah? Oh iya, iya benar. Iya benar. Maklum Bung, aku kalau berhadapan sama ini tuh jadi nervous. Ada katanya buku kepala studio tadi itu dicarikan malam aja gitu. Sekarang malam nggak selamat berarti. Oh iya benar.
Maklum karena nervousnya Bung. Soalnya kan biasanya aku siaran sama cowok-cowok gitu. Nah sekarang tuh aku dihadapin sama cewek gitu. Jadi gimana gitu ya. Oke. Tapi di sini nggak usah mepet-mepet gitu, agak dicarain kenapa. Nah, langsung saja kita sapa lagi, ada satu nih. Apakah ini calon bapak kah atau sudah menjadi bapak? Selamat malam bro. Nah ini gue bahasanya gini beda ya. Pagi. Ya. Ya. Wah, Pagi ini kayaknya diselamatkan, udah pagi jadi bapak diselamatkan. belum? Oke, dan sebelumnya kita juga mengucapkan Hari Ibu ya bro. Tidak berasa kita sudah Iya, selamat Hari Ibu Terima buat kasih, para aku ibu, seorang ibu. buat para ibu di Selamat Hari Indonesia yang sudah melahirkan kita yang ganteng-ganteng gitu ya. Ibu Mai, terima kasih ya Terima sudah kasih membuat Ibu. aku berada di sini. Udah, gak usah lebay, lu lanjut. Oke, ya seperti pertemuan di kali ini ya kita akan membahas Hari Ibu, yang mana seorang ibu yang tentunya aku jujur kalau udah ngomong nggak sama dengan Ibu Hari ya, nggak sama ya. Nah, nggak sama dengan Ibu Hari, itu beda lagi. Kalau ini Hari Ibu, Ibu Hari nanti kita undang. Ibunya Hari nanti kita undang. Nah itu dia. Ibunya Hari kan, Hari yang jual gorengan. Nah itu yang di sebelah itu. Oke, nanti kita undang. Oke, next ya. Kalau ngomongin soal Hari Ibu, aku kadang suka merasa suka baper gitu ya. Karena aku kadang bapernya tapi nggak terusan kan, kadang kan ya. Iya, karena kan aku ngobrol-ngobrol sama emak atau sama ibu-ibunya juga kan jarang-jarang, jadi kadang-kadang gitu kan. Ya, sukanya sama mbak-mbak. Oke, sukanya sama mbak-mbak. Nah, next ya. Oke, untuk Teh Mai menanggapi Hari Ibu nih. Nah, sebelumnya boleh dong memperkenalkan diri selengkap-lengkapnya, aktivitas Teteh tuh apa aja sih? Boleh. Silahkan Teteh. Teteh. Nah, ada. Tenggelam gini ya. Pertanyaannya apa sih? Aduh. Nah, pertanyaannya adalah untuk pertama, Teteh ini aktivitas kesehariannya apa aja sih? Kemudian juga berbicara tentang Hari Ibu, tanggapan Teteh sendiri bagaimana? Atau Teteh sudahkah menjadi seorang ibu atau masih belum? Tentunya aku sebagai seorang ibu rumah tangga ya, dan keseharian aku ya seperti itu, urusan kerumah tanggaan gitu. Walaupun memang sih banyak keterbatasan ya dalam penglihatan, tapi itu tidak tidak menjadi hambatan dalam aku beraktivitas gitu Kak. Nah, itu semuanya dilalui dengan segala keterbatasannya aku. Nah, suatu ketika aku kan merasa kesulitan ya dengan keterbatasan ini, keterbatasan loh. Nggak apa-apa. Nah, aku tuh, gimana ya supaya aku tuh bisa hidup gitu dengan segala-gala dikerjakan di rumah. Dan dari situ aku coba deh, aku mau bikin seperti seblak instan. Itu aku coba
aku coba itu di tahun 2019. Mhm. Aku coba, aku inget banget aku coba bikin, terus aku tawarin ke tetangga-tetangga. Dia itu kayak ih apaan sih? Oh, kan posisinya aku waktu itu masih sendiri saja ya Masih waktu itu. sendiri ya. Nah, Aha. otomatis kan aku tuh butuh banget, apa ya istilahnya tuh, butuh apa sih buat pemasukan kayak gitu lah ya. Mhm. Nah, aku tuh harus bener-bener nahan banget dari apa ya namanya, omong-omongan yang gak enak, apalagi kan aku seorang difabel. Nah, Mhm. genap 1 tahun udah masuk di hari ibu juga. Mhm. Nah, di situ aku ini, wah ternyata perjuangan aku tuh udah sampai sini gitu. Kan katanya ya, kalau di hari ibu itu hari yang spesial, bener gak sih Iya, Arman gitu. betul. Jadi di hari itu hari bahagia, hari yang Mhm. teristimewa lah buat kita. Kita pun inget lah sama ibu kita sendiri gitu. Mhm. Kalau kita bukan karena ibu kita nggak akan seperti ini. Mhm. Inilah aku walaupun punya kekurangan penglihatan, aku masih Mhm. bisa, istilahnya gimana ya, bisa berdiri tegak gitu walaupun hanya 1 kaki lah gitu. Mhm. Kayak gitu. Untuk hari ibunya pokoknya sulit deh untuk sulit Untuk digambarkan untuk dengan kata-kata gitu ya. digambarkan gitu. Mhm. Tapi alhamdulillah dari situ untuk bisnisnya berangsur berjalanlah sampai sekarang, walaupun memang berlawanan sih dengan keadaan, apa ya istilahnya gitu, dengan keadaan apa sih istilahnya tuh, kan kalau aku kan tinggalnya di kampung ya. Ya. Terus masih tetap aja ada orang yang bisa melihat aja nggak bisa jualan kok ini. Istilahnya kayak gitu lah ya. Nah, Tapi dengan lama-kelamaan itu semua berlalu. Itu semua sekarang alhamdulillah udah bisa sejajar lah dengan pada umumnya. Jadi untuk Sobat JMK dimanapun berada, tetap semangat menjalani hidup walaupun memang liku-liku, tapi kita harus tetap action ya, betul nggak Pak yep. Rahman? Betul. Nah, harus bisa melalui itu semua. Mungkin itu Kak. Wow, luar biasa ya. Jadi Teh Mai ini adalah seorang penyandang tunanetra berarti ya, karena memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Namun itu semua tidak dijadikan alasan atau tidak menjadikan sebuah hambatan untuk terus maju memperjuangkan dalam mempertahankan hidup dan juga menafkahi keluarga gitu ya Teteh ya. Tentu sangat terasa banget ya bagaimana perjuangannya, bagaimana beratnya ketika kita menghadapi tantangan, apalagi mungkin di tengah lingkungan yang awam dengan kedisabilitasan. Itu kita seringkali mendapatkan Itu diskriminasi gitu ya. nangis kalau mau dikatakan setiap hari, setiap saat gitu. Apalagi kalau aku lagi produksi ya. Kalau di kampung itu masih ada jijik gitu kan orang yang nggak lihat. Ya mungkin kalau orang yang nggak tahu mah seperti itu. Sampai-sampai ada juga tuh yang survei gitu, pengen beli tapi pengen lihat dulu produksinya seperti apa.
Wow, Pokoknya sampai gitu ujung-ujungnya, ya. iya, ujung-ujungnya sampai, oh, tunanetra ternyata lebih apik daripada kita ya gitu. Sampai disanjung-sanjung lah, diangkat-angkat lah. Tapi kita sobat JMK harus tetap menjadi diri kita sendiri. Aduh, Jadi ini memang. ini perjuangan yang sangat luar biasa ya. Tentunya juga nggak mudah pasti melaluinya. Nanti akan kita kepo-kepo ini. Nah, Teteh sendiri sekarang sudah memiliki buah hati kah? Alhamdulillah. Sudah. Sudah. Nah, Sudah ini kan tadi istilahnya berbicara udah tentang punya 2 kaki lah gitu. udah punya 2 ya. Berarti kalau tadi kan kita merasa perjuangan ibu kita tuh seperti ini. Nah, ini kan sekarang Teteh sudah merasakannya langsung sebagai seorang ibu dalam memperjuangkan anak-anaknya. Gimana sih Teteh? Adakah kesulitan-kesulitan? Apalagi kita di tengah-tengah keterbatasan, sementara tetap aja kita perlu biaya hidup untuk makan, untuk biaya anak sekolah dan lain-lain. Oh, tentu ya kalau untuk kesulitan mungkin dijalani aja lah, dinikmati gitu. Dinikmati ya. Enggak dijadikan salah satu beban ya. Kalau misalkan seperti rezeki ataupun itu di istilahnya dicukup-cukupin gitu. Apalagi seorang ibu ya harus benar-benar pinter mengelola itu semua. Kayak gitu loh. Oke, wow. Nah, ini sepertinya Bung Rahman senyum-senyum aja nih. Apakah ada yang mau ditanyakan Bung Rahman? Ini dari tadi Noel Rahman mulu. Kenapa nih Bung Rahman ya? Awalnya itu udah kursinya jangan digeser-geser terus, tuh bahaya. Agak kanan dikit. Gimana sih? Ini memanfaatkan momennya kayaknya orang satu. Enggak, aku tuh baper, Bung. Masalahnya aku tuh baper denger ceritanya gitu. Kalau aku sebagai seorang anak laki-laki. Soalnya kan aku termasuk anak yang nakal gitu kan. Jadi setelah denger Teh Ma ini bagaimana sih ketika kita di tengah-tengah keterbatasan kita harus berjuang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Kemudian juga kita harus mempertahankan dalam menafkahi keluarga gitu. Jadinya aku nggak ngebayangin gimana perjuangannya seorang ibu. Pasti banyak ibu-ibu yang lain gitu ya. Mungkin lebih berat perjuangannya gitu kan. Makanya aku ngebayangin jadi baper gitu. Jadi nggak berasa geser-geser kursi. Geser-geser gitu. Oke, silakan Bung. Barangkali ada yang nggak, tadi kan belum dijelasin produksinya apa sih gitu. Kira-kira apakah kuliner ataupun apa sih yang diproduksi apa nih kira-kira? Iya. Bukan kira-kira, yang diproduksi apa sih sebetulnya sama Teh Ma? Lebih cenderungnya ke kuliner sih, Mama. Kuliner kayak seperti makanan instan gitu loh. Wah. Ada apa aja tuh biasanya? Produksi apa aja tuh Teh? Boleh dong salah satu duanya produknya di ekspor ke sini. Semuanya aja. Boleh. Seperti seblak, cuanki instan kayak gitu. Nah, misalkan nih salah satunya seblak nih. Salah satu ide bisnis juga ya buat sobat CMK dimanapun berada. Khususnya nih buat difabel netra yang seneng ngemil, yang pengen kerjaannya tuh enggak ribet, cuma cemplang-cemplung doang. Hasilnya seperti cuanki yang emang digerobakan itu loh. Iya. Kayak gitu. Sampai sekarang. Putranya sekarang umur berapa Teh? Aduh. Apa perlu
udah tua, udah Ini 50. soalnya kaitannya nanti dengan pertanyaanku berikutnya gitu. Aduh, aku harus Jahil ya. terbahak-bahak dulu dah. Kak Enggak, Rohman, aku 56 ya. Iya enggak? Duh, enggak. Oke, silakan. 56 ya, guys. Sobat JMK. Masa 56 suaranya masih unyu-unyu gini ya, Bung ya? maksudnya gini, Suara gimana? mati puan itu. Jangan Enggak, terpaku masa sama gini. si suara. Apa sih yang kemudian di ini apa yang maksudnya gini, dengan kondisi seperti itu gimana reaksi putra putri kalau emang sudah mengerti, atau kadang anak itu kan punya feeling sendiri ya, dia masih anak-anak itu kadang sadar bahwa orang tuanya punya keterbatasan, atau kalau emang dia sudah besar gimana nih menghadapi anak dengan punya ibu dengan keterbatasan seperti itu gitu. Makanya bukan apa sih sebetulnya kalau kita tahu putranya usia berapa itu kaitannya seperti itu gitu. Bukan tanya muda ini atau loh. tuanya gitu. Kalau Enggak, bagi Kang, si ya. Rohman sih Aku asal suaranya bagus aja sudah muda gitu. dia mah selalu nempel sama aku terus. Iya, Oh, makanya tadi kan Ini karena mungkin ya sekarang kan anak yang besar itu udah kelas 1 SMK. Nah, cowok cewek? semenjak cowok. Cowok ya, Semenjak- Roman patah hati lagi Kak, rasain loh. Semenjak kecil dia kan ya namanya aku hidup sendirian kayak gitu. Jadi aku kerja di tempat orang. Jadi dia tuh nggak deket sama aku, tapi dia ngertiin banget posisinya keadaan emaknya seperti ini gitu. Jadi intinya non problem lah gitu. Dia udah benar-benar ngerti gitu. Walaupun dia bawa temennya ke sini, ya udah ngerti banget lah, udah paham gitu. Nah, begitupun dengan yang sekarang nih, dengan yang 1 tahun ini, dia udah mulai paham, udah mulai diajarkan lah, udah mulai disuruh dan lain sebagainya. Yang kecil ini cowok cewek? Cewek. Kelamaan man, cari yang lain Kenapa man. nggak kembali? Tapi jangan sama emaknya ya. Nah itu dia maunya sama emaknya coba. Jangan sama emaknya. Kalau emaknya itu terlalu pelit gitu. Jadi harus pinter-pinter mengelola keuangan lah itu. Seperti itu. Aduh. Iya. Ya, terus gimana Wow. sekarang kan menghadapi putra yang kecil, artinya gini, gimana cara Teh Mai merawat, menjaga kesehatan si kecil misalnya, itu kan butuh ekstra ya. Sendiri atau ada keluarga yang sebagai kiper nih di rumah? Kalau untuk di sekeliling, aku emang hidup di keluarga ya, Pak. Tapi aku untuk dua-duanya anak, aku usahain deh, aku yang urus itu semua, dari mulai jajannya, makannya, kesehatannya, dan apa yang aku nggak bisa itu harus aku bisa ya. Intinya nggak dibikin ribet, nggak dibikin beban, dinikmati, dijalani, dan apa yang belum bisa aku pelajari. Wow. Luar biasa ini perjuangannya ya, Bung ya. Nah, ini Bang Aril kenapa nyubit-nyubit Bang Aril? Udah langsung aja kalau mau nanya, nggak usah malu-malu, silakan Bang Aril. Lanjut. Wakili katanya ya. Lanjut. Oke. Bang Aril. Masya Allah. Lanjut. Oke. Enggak, Nah, Bang Adi tadi tuh kenapa juga nyebut sama gue coba? ngomong juga, jangan geser-geser ke kanan gitu, kursinya itu loh
Mana sih ini? Nah itu dia, makanya jangan mepet-mepet, nggak boleh gitu ya. Iya. Oh, nyubit-nyubit tuh itu. Nah, Bang Aril, kita kan nih sebagai anak-anak kadang di masa-masa kita tuh, ya sekarang masa-masa sekarang gitu ya. Dia masanya. Kita kadang ya tergolong mungkin kita pernah membantah sama orang tuh atau pernah menjadi anak yang bandel gitu ya. Barangkali Bang Aril ingin menanyakan, ya langsung aja deh sama Bang Aril, gimana itu pertanyaannya, nggak usah dibisikin ya, silahkan. Oke. Nah kalau untuk tadi kan aku ada dengar teteh tuh bilang apa, ngalamin kayak tetangga yang bilang ya kita yang ibaratnya kasarnya yang melek aja susah buat jualan gitu, apalagi yang disabilitas gitu ya. Nah seumur tuh, seusia dari dulu nih, maksudnya sepanjang hidup, gimana sih cara teteh tuh nguatkan hati nih dari perkataan-perkataan emak-emak rempong lah gitu, gimana tuh teh? Iya, jadi gini ya, kalau aku dari mulai terjun di tahun 2019, dari mulai produksi terus aku pasarkan, walaupun aku dapat nyinyiran ya istilahnya gitu, tapi aku tetap berjalan, aku tetap pasarkan gitu, walaupun terus-terusan seperti itu. Nah, di setiap aku ada kegiatan, kan kalau emak-emak itu suka ada ibu-ibu pengajian, terus ada kumpulan-kumpulan PKK. Di situ aku tampil, aku promosikan apa sayang? Dilanjutkan dulu, nangis dulu sebentar. Nah inilah ya, kalau seorang ibu kita tuh harus siap ya. Nggak kebayang sih kayak misalnya tengah malam nih. Nah kayak si Rohman ini, dia enak nyenyak aja tidurnya, ternyata istrinya tuh waduh bangun tuh gara-gara babynya. Harusnya minimalnya tuh si Rohman tuh nemenin gitu ya, tapi kenyataannya dia nggak pernah nemenin Sobat JMK. Karena kenapa dia nggak pernah nemenin? Karena sampai saat ini dia belum, itulah pokoknya ya. belum ya. Belum apa, nanti bisa di komen aja gitu ya. Lanjut lagi ya. Oke, lanjut teh. Next. Oke, nah beginilah seorang emak. Jadi kalau misalkan kita lagi beraktivitas apapun ya, kalau salah satunya sudah menarik, udah nangis ya yang kecil, udah semuanya diberhentikan, lanjutkan lagi. Tapi sudah dinikmati lah itu semua. Tuh. Balik lagi ke yang tadi ya. Iya, lanjut teh. Nah, berjalannya waktu itu prosesnya lama loh Kak. Beradaptasi di hadapan umum itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan. Intinya kita itu harus gimana ya, atau istilahnya action, harus, kalau kata istilah kasar mah, harus diperlihatkan kemampuan kita itu. Karena mungkin kalau di sini itu kayak orang nggak bisa lihat itu, nggak bisa apa-apa, kayak gitu sih. Jadi pembuktian gitu ya teh ya kepada masyarakat kalau disabilitas itu bisa nih gitu ngapa-ngapain, kayak bikin kue gitu ya. Makanya sekarang itu aku, kalau kan sekarang alhamdulillah ya suka diundang di rapat-rapat desa atau di sekolah ya. Ya. Nah di situ menjadi kesempatan peran aku. Aku suka nanya aja, suka tampil. Jadi orang itu oh iya ya. Nah dari situ kita punya peluang tuh buat menawarkan produk kita. Wow. Aduh. Perjuangannya luar biasa sekali ya.
Oke, aku Betul. coba pengen balik lagi ke yang awal tadi nih. Itu kan perjuangan dari, maksudnya itu dari Teteh menghadapi orang luar gitu. Nah, kalau penguatan dari Teteh sendiri gimana tuh? Kayak nyinyir-nyinyiran mak-mak rempong nih gitu kan. Gimana tuh penguatan dari dalam diri sendiri lah gitu. Apa sih rahasianya gitu untuk menghadapi mak-mak yang begitu? Aduh, gimana ya? Selain nangis, mungkin dikuat-kuatin aja lah. Kuat-kuatin ya. Masa sih kita mau gara-gara nyinyiran gitu kita mau mundur? Terus kita siapa dong yang membantu gitu? Betul. Kalau enggak diri kita sendiri gitu. Kayak gitu. Intinya lebih banyaknya ke pembuktian sih. Oke. Ini aku bisa ngebayangin sih gimana ya dari kata dikuat-kuatin aja tuh udah dalam nih Man. Jadi kita tuh Iya, sebagai Iya, seorang ibu soalnya itu gini juga kan, Kak, bukan kita ya tapi perempuan gitu ya. Oke, yang lanjut jadi Teh. masalahnya, Hmm, yang jadi masalahnya aku kan tinggalnya tuh benar-benar di kampung ya, dan difabel netranya tuh cuma satu, nggak ya. ada difabel lain. Jadi kayak orang itu difabel itu ih gimana ya gitunya. Jadi kayak istilah di sini mah orang cacat gitu. Ya, Kan Mhm. aku tuh dulu ya, kalau misalkan kalau orang mau pergi tuh khususnya orang-orang terdekat ya, kamu nggak usah ikut gitu, kamu kan nggak bisa lihat gitu, Mhm. udah aja diam di rumah gitu. Terus kalau ada tamu seperti itu, jangan kesana ada tamu. Pokoknya perihlah hidup aku mah. kayak Aku diumpetin mau gitu ya. sekolah pun, aku mau sekolah pun, sampai aku jujuran aja ya. Sekolah pun sampai ngumpet loh, diantar sama teman gitu. Saking gimana lah. Tapi udah aku lalui itu semua, banyak jalan ya. Pikiran aku pun lebih terbuka. Oh, aku harus gini. Oh, aku harus gitu. Kalau aku nggak masuk sekolah, mungkin nggak tahu ya. Aku sampai pikiran ke sana dan kehidupan aku pun seperti apa. Aduh, aku nggak tahu. Iya. Wow. Ini dalam sih Man menurut gua karena ya Bang Adil tolong itu tisu sebelah kasihkan Roman ngapain digunain tisu sebelah itu. Nih. Ya. Jangan mewek. Tapi emang gak mudah sih, aku bisa ngebayangin di dibarengi dengan kondisi yang saat ini yang kita alami gitu kan, terus kita menjadi disabilitas satu-satunya, terus berjuang untuk hidup gimana agar tetap tegap berdiri dengan keadaan yang dihadapi itu nggak mudah sih. Ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang belum bisa menerima gitu kan, dan perlu adaptasi lagi. Tapi aku bisa ngerasain sih dari kata ya dikuat-kuatin tuh dalam sih. Emang sulit kalau dijelasin tuh sulit gitu. Sulit, kayaknya juga dari gambarannya juga rasa apa ya? Rasa sedihnya itu benar-benar sulit digambarkan dengan kata-kata gitu, Bu. Makanya Betul. jujur aku sendiri tidak berasa untuk meneteskan air mata karena mengingat aku salah satu anak yang memang anak yang bandel, dan mungkin juga seorang ibuku tanpa sepengetahuanku mungkin juga sering kali dibuat kesal, apalagi juga kan aku juga sebagai anak yang memang memiliki perbedaan dari yang lain gitu. Betul. Mungkin seorang ibu juga akan lebih sakit rasanya ketika memang anak-anaknya itu mendapatkan perilaku yang mungkin sedikit kurang adil gitu ya, dari baik itu dari lingkungan keluarga ataupun dari lingkungan masyarakat luas gitu ya. Makanya dengan ceritanya Teh Mai tadi, aku sampai kebawa baper karena
aku aja seorang laki-laki gitu, seorang laki-laki kegambar sedihnya tuh kayak gimana, apalagi seorang perempuan yang memiliki hati yang sangat sensitif, yang mudah tersentuh gitu loh, Bu. Oke, next Teteh. Aku mau tanya dikit nih. Kalau tadi urusan bisnis, aku mau tanya ke agak privasi nih ya sebentar. Biar Rohman biar tambah nangis deh. Tisunya Bang Ril. Wah itu nanti membasahi mikrofon jadi. Siap nih. Nah ini gimana nih waktu Teteh pertama kali membina rumah tangga itu? Kalau tadi kan di perjuangan bisnis juga tantangannya gitu ya. Kemudian pada saat rumah tangga dan mempunyai putra putrinya itu ada nggak tantangan dari masyarakat atau ya nyinyiran gitu ya? Orang kini memang bisa gitu. Ada nggak gitu dan gimana menghadapinya? Kalau setelah berumah tangga itu kan aku belum berbisnis ya. Enggak, misalnya ke rumah tangga. Belum berbisnis. Kan ada pandangan di masyarakat, udahlah Netra nggak usah nikah gitu misalnya. Sebenarnya tidak begitu, apakah nggak mungkin bisa ngurus rumah? Nah itu gimana tuh? Ada banyak nggak yang menentang atau memang gimana? Justru malah suruh nikah, dijodoh-jodohin dan akhirnya aku menikah juga bersama orang awas dan nggak ada dengar apa-apa, malah si cowoknya yang dikasih pekerjaan intinya suruh ngurus aku lah gitu. Dari situ ya udah berakhir itu semua, nggak jadi bertahan lama kayak gitu. Tapi sebenarnya mungkin orang-orang pada saat harus merawat putra putrinya gitu, ada nggak keraguan dari keluarga atau dari masyarakat sekitar? Belum. Kalau urusan itu waktu itu belum nyampe ke situ karena perjanjian dari awalnya sih udah semuanya udah dirancang. Aku udah suruh nikah sama orang itu dan orang itunya lumayan udah punya pekerjaan juga. Jadi udah cukup buat ngurusin kehidupan aku, udah ada yang ngurus rumah, udah ada yang ngurus anak, punya anak. Pokoknya aku tinggal makan aja, udah nggak ada urusan dapur gitu. Jadi udah beres, selesai itu semua. Udah aku sih nggak denger dari tetangga kayak gini kayak gitu, dan aku pun nggak ngerasain rumah tangga tuh sebenarnya seperti apa karena aku nggak tahu dapur waktu itu, karena mungkin ya akunya masih muda gitu waktu itu. Jadi akunya istilahnya belum terkonsep. Sekarang dengan yang baru ini gimana? Sudah punya pengalaman ya, jadi nggak diragukan ya? Oh, kalau yang ini mah nyetir sendiri. Oke, berarti tantangan terberat itu ketika di masa-masa masa-masa sendiri saat memperjuangkan membiayai putra putrinya gitu ya. Membiayai putra. Wow, luar biasa, Bung ya. Cari yang dibiayai biar juga punya struggle gitu ya. Lah ini direkturnya JMK masa nggak ada yang dibiayai? Nggak ada nilai perjuangannya nanti. Tanyain tuh ke Pak Direktur tuh ya. Masya Allah, tema ini sampai buat aku meneteskan air mata bener-bener. Coba ya. Gimana? Itu menahan pohon dari bibit, terus bertumbuh, berdaun sampai berkembang, kan itu sangat lama ya. Iya. Betul. Sampai ke pipil hasilnya, keambil buahnya, berkembang. Kan kalau sudah berbuah itu tinggal menikmati. Nah, dulu kepikiran nggak sih pertama buka usaha bisnis ini aku mau usaha online gitu?
kepikiran memang sudah rencangan begitu atau hanya titip aja nih ke warung-warung sebelah? Belum. Eh, belum sampai kepikiran ke situ. Awalnya gimana sih supaya aku punya penghasilan tiap hari ya? Gimana sih supaya aku punya pemasukan ya gitu? Selain dari pijat gitu. Aku coba deh, aku mau bikin inilah, aku coba tawarin ke orang-orang. Nah, setelah 2 tahun berjalan, nah udah tuh sosial media udah mulai rame. Coba deh, aku juga mau masukin. Nah, coba deh, aku mau tawarin. Udah deh sampai sekarang. Jadi emang untuk online enggak ada rancangan dari awal. Iya. Bukan main sampai Rohma sendiri yang nyiarkan online-nya di JMK itu. Orang lain nggak boleh, biar aku aja katanya. Masya Allah, ini berarti sekarang alhamdulillah setelah kita melewati masa-masa yang penuh dengan tantangan, sekarang Teteh sudah mulai hasilnya. Ikut kan kita. Kenapa, Bung? Dirimu kan nggak ikut, jadi jangan ngomong kita, Teh Mai aja. Gimana sih kok? Oh iya. Ikut melewati. Ya, berarti Teh Mai sekarang tuh tinggal menikmati sudah mulai bisa menikmati dari buah pohon yang sudah ditanam dan sudah sekian lamanya dirawat, diproses sampai benar-benar sekarang terasa hasilnya gitu ya Teteh ya. Masya Allah. Karena nggak mudah kayak aku dapat tadi yang aku tangkap tuh dari pohon, dari bibit sampai jadi pohon, sampai jadi daun, sampai jadi bunga, dan sampai badannya berbuah. Tentu ada banyak sekali angin yang menerpa gitu kan. Nah, itu nggak mudah gitu. Betul, Bung. Dan itu sih yang bikin aku balik lagi kayak kata tadi, ya dikuat-kuatin. Kalau nggak dikuat-kuatin ya nggak akan jadi seperti sekarang. Aku aja sebagai seorang laki-laki belum tentu kuat loh Bang Ariel. Ya makanya dirimu nggak jadi ibu. Masya Allah Teteh, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita dengan kita. Dan terima kasih sudah buat air mataku menetes ya. Tapi bentar, itu beneran air mata kan? Nggak dengar perjuangan seorang ibu atau seorang perempuan. Aku benar-benar merasa sentuhan hati itu benar-benar terungkapkan dengan tetesan air mata gitu ya. Karena bayangan yang paling terngiang-ngiang itu tidak dapat istilahnya ada bahasa yang mungkin tidak sulit untuk aku ungkapkan, ngebayangin gimana beratnya perjuangan Teteh, apalagi sedikit banyaknya pernah mengalami diskriminasi gitu ya, dan itu tuh rasanya menyakitkan. Sementara kita juga harus bertahan, selain untuk diri sendiri juga untuk buah hati juga gitu ya, untuk anak tercinta. Masya Allah, luar biasa. Nah mungkin untuk Sobat CMK silahkan, mungkin ada yang mau tanya-tanya, boleh ikut komentar di channel, di kolom komentar di channel YouTube CMK ID ya bro ya. Boleh juga di situ komentar, barangkali ada yang mau melayangkan pertanyaan, atau juga nanti ada yang mau tanya langsung lewat CMK radionya, boleh di 0838 0573 6474, atau barangkali ada yang mau pesan produknya Teh Mai, boleh langsung hubungi di JMK Shop ya. Boleh banget hubungi di web
jawaramustikakaria.com atau juga boleh di 085881663417 atau juga di 0852 23938947. Betul ya Teh ya? Ke situ ya? Udah pintar ternyata Nah, anakku. iya dong. Aku kan anak yang baik gitu ya. Oke, terima kasih juga buat Bung Rahman atau untuk Bang Ariel. Silakan mungkin Bang Ariel dari seluruh obrolan kita kesimpulannya. Oke, mungkin buat para anak ya, aku lebih berpesan kepada para anak. Karena kalau para ibu ya sudah dibahas dan pasti akan banyak sekali gitu rintangan-rintangannya kalau kita tanya dari awal ibu kita menikah gitu kan sampai pada akhirnya kita ada itu akan banyak sekali rintangan-rintangannya dan hal-hal yang dihadapi. Nah, aku mungkin lebih berpesan kepada para anak yang sedang mendengarkan acara ini dan termasuk kita ya Om ya, termasuk Yes, kita betul. yang menjadi anak. Jadi sekali-kali tuh ketika nanti kamu telah sukses ataupun kamu itu telah berhasil, jangan sekali-kali kayak yang banyak terjadi itu kan orang lupa dengan orang tuanya. Dia kaya tapi orang tuanya waduh gimana gitu ya kan, gak usah disebutin dah, ntar terlalu banyak yang tersindir gitu. Nah jadi cobalah kamu ingat lagi kamu yang sekarang ini belum apa-apa gitu dengan perjuangan ibu kamu yang dulu. Jadi ketika kamu sukses, cobalah kembali lagi, lihat lagi kamu yang sekarang itu siapa dan siapa orang tuamu. Nah, coba kamu kunjungi lagi ibumu mumpung ini hari ibu. Kamu minta maaf, kamu pernah melakukan kesalahan apa. Dan yang terakhir, berikan hadiah yang terbaik untuk ibu kamu di hari ini dan seterusnya. Itu aja sih. Mungkin dari Bung Rahman bisa menambahkan. Oke, sebelum aku nanti silahkan Bung Rahman, silahkan. Oh enggak, kalau aku sih ingin statement terakhir dulu dari Teh Mai ini sebelum kita tutup. Gampang deh kalau kita. Mungkin Teh Mai punya himbauan teman-teman sesama calon ibu lah. Silahkan jadi duluan Teh. Oke, Teh Mai, silahkan barangkali ada yang mau disampaikan terhadap Sobat JM. Mungkin dari aku tetap semangat ya buat ibu kita semua, tetap dinikmati tentunya di hari ini. Seperti itu aja sih. Salam sukses untuk Sobat JMK dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, simpel sekali ya. Singkat. Kalau aku pada satu hal ya teman-teman dari perbincangan kita itu satu yang bisa kita simpulkan, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Maka nikmati prosesnya akan juga bisa dinikmati hasilnya. Gitu. Baik, luar biasa. Dan sedikit juga Roman menambahkan, jangan sampai ibu dispesialkan itu hanya di hari ibu saja. Buatlah ibu spesial sepanjang masa. Betul. Ya? Okay. Nah, ini cucok nih, bagus. Nah, ini sindiran yang keras nih karena faktanya orang banyak merayakan hari ibu tuh hanya di hari ini. Nah, iya. Padahal ibu kita tuh disayang bukan hanya untuk hari saja. Padahal ibu kita tuh menyayang kita bukan hanya satu hari loh. Nah, itu ya. Nah, seperti Manda yang nantinya akan menjadi seorang ibu kan juga nanti seperti itu ya. Iya Kak, Mari ya. Betul. Udah, durasi. Sudah mulai. Dia mau laporan dari Manda di luar. Silakan Manda, kasih kesempatan dulu deh. Kayaknya dia mau melaporkan. Untuk Manda barangkali ada yang mau disampaikan atau mau mengucapkan atau mau mengungkapkan isi hatinya terhadap seorang ibu, silahkan Manda. Oke, kayaknya Manda mic-nya lagi nggak mau dibuka ya. Oke, untuk Sobat JMK terima kasih banyak yang sudah menyimak acara ini. Mudah-mudahan dari podcast kita kali ini ada hikmah yang dapat kita petik sama-sama. Dan mohon maaf juga apabila terdapat salah-salah kata, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang jelas
Selamat Hari Ibu. I love you Mama. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pokoknya selamat Hari Ibu. Dan akhirnya kita semua yang bertugas mohon undur pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan kesetiaannya dan mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.